الجلال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى عن الأجداد والأمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضله ربه لما تميز به من شريف الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل الاتباع والامتثال. معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi daun timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an wa tamla'u ma bainas samai wal ard. Dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi apa yang ada di antara langit dengan bumi. Wassalatu nurun, salat itulah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah burhan, bukti. Wassabru diya'un, sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatul laka wa 'alaika. Dan Al-Qur'an akan membelamu atau justru akan menghujatmu, menggugatmu. Kullun nas yaghdu fa ba'id nafsuhu fa mu'tiquha wa mubikuha. Dan semua orang setiap hari dia berusaha menjual dirinya sendiri. Ima dia membebaskan dirinya atau justru menghancurkan dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah setengah dari keimanan. Maknanya pahalanya setengah. Karena bersuci itu ima mensucikan jasad seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berwudu atau mandi, atau ima mensucikan hati dari kotoran syirik, kotoran khurafat, bid'ah maupun penyakit hati yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man tawadda fa ahsana wudu, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti alfarihi." Barang siapa yang berwudu kemudian memperbagus wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya sampai akan keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan hendaknya kita menyempurnakan wudu kita sesempurna-sempurnanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Walhamdulillah tamla'ul mizan." Ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan, menunjukkan bahwasanya semua perbuatan anak Adam dan juga ucapannya ini akan menjadi pahala nanti pada hari kiamat dan akan ditimbang juga. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'annya wa tamla'u ma bainas samai wal ard. Dan ucapan subhanallah, alhamdulillah akan memenuhi apa yang di antara langit dengan bumi. Maknanya dua ucapan yang sangat ringan ini, subhanallah, alhamdulillah, kalau diucapkan akan memenuhi timbangan, padahal timbangan tersebut sangatlah besar. Nabi SAW bersabda, "Yudha'ul mizan yaumal qiyamah, fala wuzina fis samawati wal ardi lawazanaha." Akan ditegakkan ini timbangan pada hari kiamat, dan seandainya semua langit dan semua bumi ditaruh di dalamnya, maka akan ini muat. Sementara ucapan yang sangat gampang ini, itu subhanallah alhamdulillah, kata Nabi, tamla'ani ma bainas samai wal ard, akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, dan memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Wassalatu nurun. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Karena cahaya di dunia yang akan mencegah kita dari berbuat maksiat, fahsya wal munkar, berbuat keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Demikian juga salat ini adalah cahaya bagi kita nanti di alam barzakh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati sebuah kuburan. Faqala, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa penghuni kubur ini? Faqala fulan, si fulan, wahai Nabi. Faqala, "Raq'atani habbu ila hadha min bakiyati dunyakum." Maka Nabi SAW mengatakan, 2 rakaat lebih saya sukai untuk penghuni kubur ini daripada semua isi dunia kalian ini. Artinya sholat ini sangat berguna bagi kita nanti di alam kubur. Oleh karena itu para nabi di alam kubur mereka, kata Nabi SAW, "Al-anbiya ahya'u fi kuburihim yusallun."
semua para nabi hidup di alam kuburnya mereka sedang sholat. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berpapasan dengan Musa ketika saya diangkat pada Isra Mi'raj andal Kasibil Ahmar, di sebelah tiang yang berwarna merah, wa huwa qamin yusalli fi qabrihi, dan dia sedang berdiri sholat di kuburnya. Demikian juga salat ini adalah cahaya bagi kita nanti pada hari kiamat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Tatkala orang mukmin laki-laki dan perempuan berjalan, maka cahaya mereka ini memancar di hadapan mereka dan juga di kanan-kanan mereka, menunjukkan keutamaan kita memperbanyak salat-salat sunnah. Wasadaqatu burhanun. Kemudian Nabi SAW mengatakan sedekah adalah burhan, adalah bukti. Bukti dari apa? Bukti kejujuran iman seseorang. Bukti dia mengutamakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cintanya dengan dunia ini. Dari Uqbah bin Amir, dia mendengar Rasulullah bersabda, "Kullu imrin fi dhilli sadaqati hatta yasila bainan nas." Semua orang nanti akan berada pada naungan payungan sedekahnya sampai diputuskan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Yazid bahkan Abul Khair Marsad la yaftini yawman illa tasaddaqa fi syai'. Dia berkata Yazid, perawi hadis ini, Abul Khair Marsad tidaklah lewat satu hari kecuali dia berusaha untuk bersedekah, walau kakah sekalipun satu potong kue bolu, atau basolatan atau satu biji bawang putih maupun bawang merah. Kemudian kata Nabi SAW, sabru dia, sabar adalah dia, yaitu pelita. Dia itu asalnya adalah cahaya yang panas membakar. Sabar dikatakan dia karena sabarnya butuh dia penuh dengan rintangan dan suatu hal yang sangat berat sehingga diserupakan dengan cahaya yang membakar. Tetapi kalau seorang dia sabar, maka hidupnya akan ini diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kesusahan dunia dan juga kesusahan alam kubur dan juga nanti kesusahan di hari kiamat. Dan sabar di sini, sabar kita untuk mentaati Allah, sabar kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sabar dari takdir yang tidak kita sukai. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wal Quran hujjatul laka wa 'alaika, dan Al-Quran ini akan membelamu dan atau justru akan menghujatmu atau menggugatmu. Dia akan membela kita ketika kita baca, kemudian kita amalkan, dan dia akan menggugat kita ketika kita tinggalkan dan kita telantarkan Al-Quran tersebut dari kehidupan kita. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kemudian Nabi sallallahu alaihi melanjutkan hadis yang sangat mulia ini, kullun nas yabdu fa ba'i nafsahu fa mu'taquha wa mubikuha. Setiap orang dia menjual dirinya, ima dia akan membebaskan dirinya atau justru dia akan membinasakan dirinya sendiri. Ketika seseorang dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah membebaskan dirinya dari api neraka. Sebaliknya ketika dia mentaati syaitan, maka dia telah menghancurkan dirinya dengan masukkan dirinya ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Berkata Hasan Al-Basri, al-mu'min fid dunya kal asir yas'a fi tikati raqabatihi. Seorang mukmin di dunia ini seperti tawanan, dia berusaha untuk membebaskan tawanannya. La ya'manu syai'an hatta yalqallah, dan dia tidak merasa aman sedikit pun sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari demi hari ini ujian tambah berat, sehingga terkadang hari ini kita bisa membebaskan diri kita dari neraka, besok justru kita membinasakan diri kita, dan begitu terus sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu berkata Abu Bakar bin Ayyas, qala li rajulun marah wa ana syab. Ada seorang yang pernah berkata kepada saya ketika saya masih muda, khalis raqabataka man sata'ta min dunya min rikil akhirah. Ini bebaskan dirimu dari penjara akhirat semampumu. Fa inna asiral akhirah ghairu mafkukin abadan. Karena penjara akhirat itu tidak akan pernah dilepaskan selama-lama. Hanya Abu Bakar bin Iyas mengatakan, "Wallahi ma nasituha ba'd." Demi Allah saya tidak pernah lupa ini nasihat atau wejangan tersebut. Kemudian sebagian salaf juga mengatakan sambil menangis, "Laisa li nafsan." Aku ini tidak mempunyai dua nyawa. Aku ini tidak mempunyai dua jiwa. Innama li nafsin wahidah. Saya cuma satu punya
memiliki satu jiwa, idza dhahabat lam ajid ukhra. Kalau jiwa saya itu kemudian pergi, hancur, dia celaka dia, maka saya tidak akan mendapatkan jiwa saya yang lain lagi. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bisa membebaskan diri kita dari api neraka. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علم بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية لنبي ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم كما طهرت اعضاءنا بالماء والبرد فطهر قلوبنا من النفاق والكفر ومن الغش والكبر ومن الحقد والحسد ومن الرياء والغل يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد